Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dosen Jowo. Nah, kali ini di kelas terbuka kita akan belajar terkait tentang elemen akuntansi keuangan dan laporan-laporannya di bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar di bagian pertama, nah sekarang kita lanjut ke bagian kedua nih. Ayo kita mulai langsung ya. Jadi bagian kedua ini akan membahas lanjutan dari yang pertama kemarin. Kemarin kita sudah belajar terkait laporan laba rugi dan beberapa elemen akuntansi keuangan lainnya. Nah, mata kuliah kali ini adalah mata kuliah wajib teknik industri ya teman-teman. Nah, mata kuliah wajib teknik industri yaitu analisis dan pengendalian biaya. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait elemen akuntansi keuangan, lalu kemudian sudah belajar juga terkait laporan laba dan rugi. Nah, sekarang di bagian kedua ini kita akan belajar terkait neraca dan juga laporan arus kas. Itu bukan neraka ya, tapi neraca. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita memulai kelas kali ini, perkenalkan saya Yusuf, dosen Teknik Industri Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan S1, S2, profesi saya tentang teknik industri. Lalu kemudian spesialisasi saya bisa dilihat di situ. Lalu kemudian saya memiliki license. Lalu kemudian saya pernah bekerja di GMF Aero Asia. Lalu kemudian di situ ada pengalaman pekerjaan saya sebelumnya seperti teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, neraca. Neraca ini apa sih? Nah, kita baca yuk. Neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang disusun oleh suatu entitas untuk menunjukkan posisi keuangan mereka pada suatu titik waktu tertentu, seperti akhir tahun fiskal atau akhir periode akuntansi. Neraca ini memberikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas entitas tersebut. Jadi kalau suatu perusahaan, mereka ketika punya bisnis, mereka akan otomatis membuat namanya neraca. Tujuannya adalah untuk memberitahu investor atau pihak auditor atau pihak legal untuk tahu aset, liabilitas, ekuitas dalam suatu perusahaannya. Nah, tujuannya adalah kita tahu nih aktiva dan pasiva perusahaan itu seperti apa. Nah, kemudian kita akan saya jelaskan lebih lanjut terkait apa itu aktiva dan pasiva, karena sebelumnya kita udah belajar terkait aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Kalau belum nonton, silahkan ditonton di video yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, aktiva dan pasiva ini apa sih? Aktiva ini adalah segala yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, inventaris, dan juga properti. Lalu pasiva ini merupakan kewajiban perusahaan seperti hutang, pinjaman, dan gaji, dan bahkan mungkin pajak, seperti itu. Nah, antara aktiva dan pasiva ini harus balance. Kenapa harus balance? Ada yang tahukah kira-kira kenapa harus balance? Karena kalau aktiva dan pasiva tidak balance, nah itu akan ada pertanyaan tentang pengelolaan modalnya. Nah, ini contohnya nih, kalau aktiva itu nggak balance, pasti akan ada tentang pertanyaan terkait pengelolaan modalnya. Apakah modalnya sudah dikelola dengan baik? Apakah dana yang ada sudah dikembangkan dengan baik? Nah, lalu kemudian risiko likuiditasnya, misalkan aktivanya terlalu besar gitu. Kira-kira nanti ketika perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan bisnis, apakah cepat untuk pencairannya? Apakah kemudian perusahaan dapat mencairkan dengan cepat proses pencairannya seperti itu? Nah, itu jadi salah satu pertanyaan juga. Oke, lalu kemudian untuk pertanyaan pendanaan seperti tadi ya, ketika modal itu dibutuhkan untuk pendanaan, apakah dapat dihasilkan dengan cepat? Seperti itu. Makanya antara aktiva dan pasiva harus imbang.
Nah, kemudian pasifa itu kenapa harus imbang? Karena risiko likuiditasnya apakah cukup tinggi ataukah tidak, lalu kemudian pertanyaan terkait solvabilitasnya, lalu risiko-risiko yang muncul mungkin ketika kita terlalu banyak pinjaman. Nah, pasifa ini kan tadi biaya-biaya ya atau beban perusahaan. Nah, ketika kita banyak pinjaman, apakah nanti kita bisa melunasi, apakah kita ada dana darurat dan sebagainya gitu. Jadi antara modal dan pengeluaran itu harus seimbang. Lalu kemudian akan berdampak ke penurunan kinerja saham yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, jadi antara aktiva dan pasifa harus imbang ya. Nah, di sini ada neraca. Nah, neraca di sini akan menjelaskan terkait aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, untuk aset sendiri dibagi menjadi 3, aset lancar, aset tetap, dan juga aset lain-lain. Nah, kemudian ada liabilitas. Pertama ada utang usaha, utang biaya, pajak, mungkin juga ada gaji pegawai, seperti itu. Lalu kemudian ekuitas, ada modal saham, ada price, ada laba ditahan. Nah, penjelasan lebih rincinya lagi ada di video sebelumnya ya. Jadi kalau belum nonton di video sebelumnya, silahkan nonton di video sebelumnya. Itu akan menjelaskan terkait aset, liabilitas, dan juga ekuitas yang ada di perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh neraca. Di situ ada laporan neraca perusahaan ABC pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, kita bisa lihat tuh di atas asetnya sebesar apa. Lalu kemudian di situ ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, total asetnya sebesar 310.000 USD. Lalu kemudian ekuitasnya atau kewajibannya itu ada apa saja? Oh, ternyata dia ada kewajiban untuk hutang usaha, lalu kemudian hutang bank, lalu kemudian total kewajibannya ada sekian. Terus lalu kemudian dia punya modal pemilik, laba ditahan. Nah, total ekuitasnya sekian. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya kita bisa lihat di paling bawah ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian video kedua ini terkait elemen akuntansi biaya dan pengenalannya ada laporan arus kas. Nah, di sini kita akan membahas terkait pengertian laporan arus kas, lalu kemudian ada pengertiannya apa, lalu kemudian jenis-jenis arus kas itu seperti apa saja, lalu kemudian akan saya berikan contoh terkait laporan arus kas operasional, laporan arus kas pendanaan, laporan arus kas investasi. Nah, di sini kita lihat dulu. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang penting yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, jadi laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan dana masuk dan juga keluar dalam periode tertentu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan serta untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan memanfaatkannya dengan efisien. Berikut adalah beberapa komponen utama dari laporan arus kas. Nah, di situ ada operasional, pendanaan, investasi. Jadi jenisnya ada 3 nih ya untuk laporan arus kas itu sendiri. Nah, kita lihat laporan arus kas operasional. Ini contohnya nih, suatu perusahaan tertanggal 31 Desember 2023, dia memiliki laporan arus kas dari aktivitas operasionalnya sebesar nih totalnya. Jadi kita bisa lihat ya, penerimaannya sebesar berapa, lalu kemudian oh ternyata ada beban, ada ekuitas sebesar pembayaran kepada pemasok, lalu kemudian ada pembayaran gaji, lalu kemudian ada pembayaran pajak dan sebagainya. Sehingga total sisa kas bersihnya adalah sebesar 10.000 USD. Ini untuk contoh laporan arus kas operasional. Nah, selanjutnya kita lihat laporan arus kas pendanaan. Ini tertanggal 31 Desember 2023 dari perusahaan XZZ.
arus kas dari aktivitas pendanaannya adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada beberapa penerimaan, lalu kemudian ada pembayaran pinjaman bank, lalu ada pembayaran dividen. Nah, total arus kas bersihnya dari aktivitas pendanaan adalah sebesar 80.000 USD. Lalu kemudian contoh laporan arus kas investasi. Kita bisa lihat di situ ya. Ternyata di sini minus nih, teman-teman. Oke, lalu lanjut lagi. Ketika kita belajar terkait neraca laporan arus kas, kita harus tahu nih ya fungsi laporan keuangan itu tadi apa saja. Ternyata laporan keuangan yang kita sajikan untuk perusahaan itu tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri, tetapi untuk pihak eksternal juga. Pertama memang untuk manajemen perusahaan, lalu kemudian pemegang saham, lalu kemudian ada untuk kreditur, pemberi pinjaman ya. Nah, lalu kemudian untuk analis keuangan, lalu kemudian untuk otoritas terkait, misalkan pemerintah atau lembaga berwenang yang berkaitan, lalu kemudian pihak berkepentingan lain, bahkan untuk internal atau divisi di dalam perusahaan. Oke, nah teman-teman bisa lihat laporan arus kas videonya, contohnya akan aku share di kolom caption. Nanti akan aku share terkait contoh-contoh video dari laporan keuangan atau income statement. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar lagi terkait materi teknik industri, khususnya analisis dan pengendalian biaya, stay tune ya. Aku akan sharing lagi beberapa video terkait analisis dan pengendalian biaya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada tambahan, sanggahan, atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Lalu kemudian jangan lupa untuk terkoneksi dengan aku di email. Jangan lupa subscribe. Lalu kemudian di situ ada Instagram, ada LinkedIn. Silakan untuk terkoneksi, silakan say hi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.